Karena tidak punya kepentingan, menyangkut orang yang sudah selesai masa jabatannya. Kenapa masih dikulik-kulik? Masih mengganggu itu kenapa? Kenapa masih usil dalam isu ini, kenapa? Bukan usil, Bang. Ini kan untuk menjawab pertanyaan publik. Apa pertanyaan bahkan publik? Abang sendiri pun bertanya kan sekarang siapapun. Kok sampai sekarang itu bahkan seorang di Tipidum pun itu tidak mau memegang atau tidak berani memegang ini loh, versi fisik atau versi analog dari ijazah Joko Widodo. Sama seperti gelar perkara atau konvers lainnya. Semua dideret di atas meja sehingga wartawan bisa memoto versi fisiknya. Sekarang apa yang terjadi? Nggak ada satupun versi analog atau versi fisik yang ditampilkan oleh Dirtipidum di meja dia. Yang ada adalah versi proyektor. Dan yang katanya versi ijazah yang asli yang yang diserahkan oleh iparnya Pak Jokowi, itu pun versi terrotasi dan jauh dari focal point dari fokus kamera. Menurut saya Bang Risman melakukan hal yang sama kalau begitu dengan Jokowi. Kenapa? Ketika mulai ada narasi-narasi di ruang maya bahwa Bang Risman tidak pernah mendapat ijazah dari perguruan tinggi di Jepang, Bang Risman juga tidak pernah memperlihatkan ini loh. Pernah di di lab saya langsung sama transkrip nilai juga kan saya tunjukkan. Makanya saya bilang, kenapa Pak Jokowi nggak menyelesaikan itu dengan begini loh? Ini punya saya, ayo datang kalian semua ini. Saya Presiden 2 periode Republik Indonesia, saya berutang budi sama kalian untuk menunjukkan ini. Ada utang budi Bang kepada rakyat yang memilih. Bang Risman memilih menunjukkannya di laboratorium. Tidak apa-apa, tidak persoalan. Seorang Jokowi menunjukkan ijazahnya di Polda Metro Jaya juga tidak salah kan? Kepada rakyat yang pernah memilihnya loh Bang. Loh, begini Bang. Ketika Presiden Obama dipertanyakan birth certificate-nya, dia kan berutang budi kepada rakyat yang memilihnya. Ini birth certificate saya, silakan uji. Nah, berikan dulu kepada rakyatnya, itu baru mendapatkan public trust. Sudah kan ditunjukkan ke KPU. KPU kan juga representasi, bukan legislatif. Saya paham KPU bukan legislatif, tapi sebagai sebuah organ yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pemilu, kan kita bisa anggap bahwa sesungguhnya Jokowi sudah memperlihatkan ijazahnya kepada publik dalam kurung CQ KPU. Sudah selesai masalah itu. Di mana selesainya Bang? Abang lihat CV-nya sendiri pun hilang di server KPU. Bagaimana kita memverifikasi? Sama seperti ketika ditanyakan kemarin bahwa hak apa saya meneliti? Ya hak sebagai peneliti, dan saya mendapatkan sumber primer. Saya datang sendiri ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM sebagai peneliti. Saya lihat langsung, saya datang tanpa biaya siapapun, ya biaya sendiri. Ada ijazah itu? Bukan ijazah, skripsi. Skripsinya ada? Iya, lembar pengesahan skripsi. Ya. Karena secara technological advancement, evolusi perkembangan teknologi komputer, hardware dan software, itu tidak mungkin menghasilkan lembar pengesahan sangat sempurna dengan DPI dots per inci yang sangat tinggi, dengan titik-titik yang sangat rapat. Itu produk dari hand press atau letter press. Ayo kita berpikir logis. Penjelasan dari Dirtipidum kemarin mengatakan bahwa hanya diraba, dirasakan ada cekungan. Itu bukan saintifik, tidak repeatable, tidak objektif. Lalu disimpulkan bahwa terasa ada cekungan, terus menandakan bahwa itu produk dari hand press dan letter press. Apa begitu cara kerja kita untuk menguji laboratorium forensik? Begitu Bang. Jadi begitu kesimpulan dari Dirtipidum lewat laboratorium komputer forensiknya itu sangat prematur dengan perabaan, perasaan. Langsung disimpulkan bahwa itu produk dari hand press, letter press. Lalu dibandingkan dengan keterangan dari pemilik percetakan perdana. Bayangkan, ini subjektif, keterangan subjektif. Hasilnya tentu tidak objektif, pasti subjektif.